Good afternoon, everyone. Thanks for joining. Welcome to American Culture class. In today's meeting, we are going to discuss about racial issues in the United States. Ya, sedikit menyambung dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang beraneka ragamnya gitu ya penduduk atau bangsa di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya semakin, contohnya misalkan di New York itu kan, New York adalah di utara timur ya. Pun di sana penduduknya itu sangat beragam ya. Di New York sendiri bisa ditemukan berbagai ras, warna kulit gitu ya. Keturunan dari mana pasti itu bisa ditemukan. Ini nantinya semakin ke selatan gitu ya, daerah Texas, Colorado, New Mexico, dari namanya saja New Mexico gitu ya, California, itu nanti banyak ditemukan budaya-budaya yang bersinggungan dengan Latin gitu ya, yang di tahun-tahun ke presidenan Donald Trump itu mencoba membangun sebuah tembok gitu ya, untuk membatasi pergerakan penduduk atau warga bangsa Meksiko ke Amerika gitu, karena biasanya orang Latin itu identik dengan misalkan kejahatan, crime, menjual drugs, obat-obatan terlarang gitu ya, sehingga mencoba dibangunlah sebuah tembok ya. Nah, sebenarnya isu-isu ras seperti ini bukan hal yang baru di Amerika gitu ya. Ketika pertama kali masih dalam jajahan Inggris saja gitu ya, orang-orang Afrika itu dibawa ke Amerika untuk bekerja sebagai budak gitu ya. As a slave, mirip di kita seperti kerja rodi atau romosha gitu ya, jadi kerja paksa. Tapi karena di Amerika itu kan perbedaan kulitnya terlihat sekali gitu ya, orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Kalau di kita kan walaupun berbeda gitu ya, orang Belanda dengan orang Indonesia, tetapi memang kontrasannya termasuk isu-isunya itu nanti tidak separah gitu ya yang tercuat di Amerika. Jadi orang Afrika itu ya dibawa ke Amerika menggunakan kapal tentu saja ya, zaman dulu belum ada pesawat. Di dalam kapal pun sebenarnya mereka di pantai gitu ya, nantinya untuk bekerja di perkebunan yang kebanyakan itu berada di Amerika Serikat bagian selatan ya, seperti di North Carolina, South Carolina. Itu di sana banyak perkebunan dan mereka ini diperjualbelikan seperti sebuah barang gitu ya. Jadi mereka tidak memiliki hak-hak asasi manusia pada umumnya gitu ya. Mereka tidak dibayar, mereka dibeli dari slave owner yang terdahulu gitu ya, untuk bekerja di perkebunan si slave owner yang baru. Kalau kalian mau menonton seperti apa gambaran perbudakan pada zaman itu, kalian bisa menonton film 12 Years of Slave gitu, yang main keren-keren semua, ada Lupita Nyong'o, ada Sarah Paulson. Itu bagus sekali bagaimana kekejaman perbudakan itu nanti bisa terlihat di sana. Jadi walau kita berada di kapal gitu ya, sebenarnya awak kapalnya itu tentu saja berjumlah lebih sedikit dibandingkan tawanan yang dibawa orang Afrika yang menjadi tawanan untuk dibawa ke Amerika. Itu sebenarnya jumlahnya lebih sedikit. Tapi di kapal tersebut they cannot overthrow orang-orang Eropa. Kenapa? Karena Afrika itu benua yang luas gitu ya, dan masing-masing
wilayah itu terdiri dari berbagai suku, ya, sehingga suku-suku ini tidak memiliki bahasa pemersatu. Sehingga ketika berada dalam kapal yang membawa mereka sebagai tahanan ke Amerika untuk dijadikan sebagai budak, mereka ini tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara, mengatur strategi gitu ya, bagaimana mereka membebaskan diri dari orang-orang Eropa yang membawa mereka sebagai tahanan, ya, sehingga tidak bisa mengalahkan, sehingga mereka ya terbawa ke Amerika untuk diperjualbelikan seolah-olah mereka ini adalah sebuah barang gitu ya. Walaupun sebenarnya sejarah perbudakan itu memang lahir dari atau muncul gitu ya kalau dalam Muslim pun pasti kita pernah mempelajari, yaitu perbudakan itu sudah ada dari zaman Nabi gitu ya, seperti Firaun itu memiliki budak gitu ya. Budak-budak diperjualbelikan sebenarnya sudah ada, bukan berasal dari Eropa dan sudah ada dari zaman dulu, tetapi perbudakan di Amerika sendiri gitu ya banyak dipercayai pertama kali muncul itu pada tahun 1619 ya, di mana sebuah kapal yang bernama The White Lion membawa 20 budak gitu ya dari Afrika ke Jamestown, Virginia gitu ya. Ini sebuah negara bagian di Amerika Serikat ya. Jadi orang-orang Inggris ini merebut gitu ya para budak ini dari kapal Portugis sebenarnya. Mereka sendiri awalnya tidak membawa atau tidak mengimport gitu ya para budak dari Afrika secara langsung, tetapi mereka merebut dengan menjarah gitu ya, ketika menjarah kapal Portugis yang bernama São João Bautista gitu ya, mereka ini menemukan ada budak gitu ya, lalu dibawa ke Virginia, dijadikan budak di sana untuk bekerja di perkebunan. Lalu nantinya gitu mereka membawa sendiri para budak itu dari Afrika. Nah, para budak ini nantinya kebanyakan bekerja di perkebunan, plantation seperti tobacco dan kapas ya, jadi di daerah selatan. Kenapa gitu ya? Kenapa orang-orang Eropa ini atau imigran Eropa yang ada di Amerika Utara membawa orang-orang Afrika untuk dijadikan budak gitu ya, karena mereka ini lebih murah. Sedikit merunut ke materi sebelumnya, kita pahami bahwa Amerika ini adalah negara baru. Daerahnya belum develop, masih berupa wilderness. Makanya wilderness ini nanti menjadi sebuah identitas Amerika sebenarnya. Even until now, bahkan sampai sekarang ya. Pasti exploration seperti cowboy datang ke sebuah daerah baru, mereka cowboy itu sebenarnya mengeksplor gitu daerah yang belum dia kunjungi, dan daerah yang dia kunjungi itu biasanya berupa daerah yang belum terdevelop, berbeda seperti misalkan setting ketika berada di kota New York. Biasanya kota-kota yang dikunjungi cowboy itu berupa gurun pasir, tidak ada infrastruktur perkotaan gitu ya. Nah, untuk membangun dunia baru yang berupa wilderness ini, migran Eropa di Amerika tentu saja memutar otak gitu ya, bagaimana untuk membangun tapi dengan murah, sehingga dibawalah budak-budak dari Afrika gitu ya, karena kalau mereka membawa orang-orang dari Eropa tentu saja mereka sudah lebih pandai gitu ya, mereka tidak bisa dibayar murah, tidak akan mau gitu ya. Makanya walaupun nantinya imigran-imigran dari Irlandia itu juga banyak yang bekerja kasar gitu, tetapi mereka at least they are still getting paid. Mereka masih dibayar, berbeda dengan budak yang diperjualbelikan seakan-akan mereka ini barang gitu ya. Lalu salah satu cara agar para budak ini nurut gitu ya kepada owner mereka ini nantinya misal dibuat tergantung kepada
para budaknya. Makanya kenapa mereka tidak diajari baca dan hitung, mereka dibiarkan bodoh gitu ya. Bahkan mereka tidak, kalau ketahuan belajar membaca, belajar begitu, mereka itu akan dihukum gitu ya. Lalu juga nantinya sampai mereka dinikahkan dengan sesama budak agar mereka ini nantinya suami istri lalu mempunyai anak-anak, mereka tetap tinggal di perkebunan tersebut gitu ya. Dan mereka tidak bisa mempunyai keahlian lain selain bekerja di perkebunan, sehingga walaupun nantinya setelah perbudakan ini diabolish gitu ya, diabolish ketika zaman pemerintahan Abraham Lincoln, mereka tetap banyak juga budak yang justru memilih untuk tetap tinggal bersama slave owner mereka gitu ya, tidak mau melepaskan diri dari pemilik mereka gitu, karena mereka sudah kadung bergantung kepada owner mereka. Tadi sudah saya singgung kemarin, sudah saya singgung sedikit di materi sebelumnya. Jadi perbudakan ini gitu ya, sebenarnya perbudakan kalau di Timur Tengah sendiri gitu ya, yang menjadi pemilik dan budaknya adalah dari satu ras yang sama, walaupun mungkin berbeda etnis, suku gitu ya, tetapi dari ras mereka masih sama. Nah kalau di Amerika sendiri ini kan berbeda gitu ya, slave ownernya berkulit putih, slave-nya berkulit hitam, sehingga perbedaan tersebut kentara sekali gitu ya. Tetapi semakin berkembangnya Amerika sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, banyak juga pemimpinnya, presidennya yang pikirannya mulai terbuka gitu ya, bahwa praktik perbudakan ini tidak manusiawi gitu ya, tidak mengindahkan hak-hak asasi manusia pada umumnya, pada dasarnya gitu ya. Sehingga nantinya terciptalah pergesekan gitu ya, negara-negara bagian di utara itu menolak adanya perbudakan, sedangkan negara-negara bagian di selatan itu mendukung. Nantinya terjadilah peperangan antara negara-negara bagian Amerika di utara dengan negara-negara bagian di selatan. Kalau yang di selatan disebutnya adalah Confederate. Kalau negara bagian yang di utara disebutnya Union ya. Yang di selatan ini pro slavery, yang di utara itu anti slavery. Makanya nantinya perperangan terjadi, perperangan saudara, sama-sama orang Amerika tapi berbeda paham tentang perbudakan, mereka berperang ya. Nantinya akhirnya yang menang adalah negara-negara bagian di utara atau di Union gitu ya. Sehingga nantinya ketika pada zaman kepresidenan Abraham Lincoln, perbudakan itu diabolish atau dihapuskan gitu ya. Sehingga ketika when slavery was abolished, banyak budak-budak yang pindah ke negara-negara bagian utara ya. Mereka mencoba mencari penghidupan yang lebih layak di negara-negara utara. Tetapi banyak juga, seperti tadi saya ceritakan, banyak juga budak-budak yang justru tidak ingin melepaskan diri dari slave owner mereka itu, karena mereka sudah bergantung, mereka takut tidak bisa hidup, tidak bisa melanjutkan hidup ketika lepas dari slave owner mereka ya. Nah, sebenarnya ketika proses abolishment sendiri juga tidak semudah itu gitu ya, tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak seperti kemerdekaan yang sebuah bangsa bisa menyatakan diri mereka merdeka. Tetapi kalau slavery, karena ini adalah private ownership gitu ya, yang merupakan spirit dari kapitalisme itu tadi. Kapitalisme adalah kepemilikan pribadi gitu ya, termasuk kepemilikan slave owner terhadap slave-nya itu adalah urusan pribadi gitu ya. Sehingga tetapi sebelum proses abolishment of slavery itu ada juga sebenarnya sudah ada gitu ya, former slave yang bisa melepaskan diri dari praktik perbudakan, namanya emancipation ya. Jadi emansipasi, mereka membebaskan diri dengan cara apa? Dengan cara membeli gitu ya, membeli diri mereka sendiri dengan membayar kepada slave owner mereka.
ya. Ini namanya abolitionist movement gitu. Jadi orang-orang mantan-mantan budak, orang-orang kulit hitam yang dulunya budak, yang mereka sudah bebas dari praktik perbudakan, mereka ini pindah ke utara, lalu mereka mulai menolong budak-budak lain yang ada di Amerika bagian selatan gitu ya, untuk melepaskan diri atau pergi dari perkebunan yang ada di daerah selatan. Nah, cara membantunya itu tentu saja secara ngumpet-ngumpet gitu ya. Salah satu caranya adalah yang disebut underground railroad. Jadi jalur kereta bawah tanah gitu ya. Jadi mereka ini tidak bisa, kalau karena warna kulitnya kontras gitu ya, warna kulit hitam dan kulit putih, saja mereka tidak bisa bergerak bebas, sehingga mereka berjalan di bawah tanah gitu ya. Harus ngumpet-ngumpet ketika pindah dari Amerika bagian selatan ke Amerika bagian utara. Nah, pada tanggal 22 September 1862, ini sekitar 90 tahun setelah kemerdekaan Amerika, ya, baru Presiden Abraham Lincoln itu mengeluarkan proklamasi preliminary emansipasi. Jadi masih ancang-ancang, belum emancipation seutuhnya. Baru pada 1 Januari 1863 emancipation itu dilegalkan, diresmikan gitu ya. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur pembebasan diri atau emansipasi para buruh, tetapi praktik slavery itu tidak begitu saja berakhir gitu ya. Nantinya Emancipation Proclamation itu efeknya terhadap perbudakan di Amerika baru benar-benar terasa setelah amandemen ke-13 gitu ya, disahkan. Dan ini baru terjadi setelah Civil War itu berakhir di tahun 1865. Jadi dari awal para budak bisa membeli diri mereka sendiri ke owner mereka, sampai akhirnya nanti abolishment of slavery itu benar-benar sah, itu masih membutuhkan 2-3 tahun gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun sudah tidak ada gitu ya praktik perbudakan di Amerika, tetapi orang-orang kulit hitam masih merasakan ketidakadilan atau inequality yang berasaskan warna kulit mereka. Dan contohnya sampai tahun 1960-an gitu ya, masih banyak segregation. Segregation sendiri adalah perbedaan atau pemisahan orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Contohnya ketika berada di public transportation seperti bus misalkan, orang kulit putih bisa duduk di depan, tetapi orang kulit hitam harus duduk di belakang. Mereka tidak bisa duduk di bagian yang sama gitu ya. Lalu juga nantinya sekolah, ada sekolah yang hanya bisa didaftari oleh orang-orang kulit putih. Orang kulit hitam nanti harus bersekolah di sekolah yang kualitasnya lebih jelek. Termasuk juga di kehidupan publik gitu ya. Jadi area neighborhood itu tidak semua, artinya dikhususkan orang-orang kulit hitam itu hanya bisa bermukim di area-area tertentu, sedangkan orang kulit putih mereka tidak bisa tinggal di neighborhood atau area yang sama dengan orang kulit putih. Terlebih lagi pada tahun 1877, ya sekitar 15 years after slavery was abolished gitu ya, sekitar 15 tahun setelah praktik perbudakan dilarang gitu ya, abolishment of slavery was enacted, masih banyak simpatisan white supremacy gitu ya, yang menganggap orang kulit putih adalah ras yang superior, yang mereka they try to take matter into their own hand. Mereka mencoba mengembalikan tatanan sistem negara gitu ya, seperti pada zaman
slavery. Jadi orang kulit hitam tidak memiliki hak asasi sebanyak orang-orang kulit putih gitu ya. Nah, ini nama organisasinya disebut Ku Klux Klan atau KKK, ya. Triple K. Gitu. Mereka ini awalnya tentu saja berkembang di Amerika bagian selatan, gitu ya. Ini nantinya banyak orang kulit hitam yang dibunuh, diculik, gitu ya, dan ciri khasnya itu si Ku Klux Klan ini menggunakan topi segitiga. Jadi mereka menembaki, datang ke pemukiman orang kulit hitam, gitu ya. Ini dan isu-isu ras tidak berakhir. Nantinya si orang-orang Klux Klan tersebut ditangkapi ya, gitu, di penjara, dihukum, tetapi banyak juga yang hukumannya ringan. Sehingga sebenarnya isu-isu ras di Amerika itu never stops. Bahkan pada tahun 2020 gitu ya, pada pandemi itu sempat banyak juga ada yang namanya Black Lives Matter. Jadi banyak ini, kalau Black Lives Matter itu secara spesifik trying to fight against police brutality. Jadi polisi Amerika itu cenderung lebih kasar ketika mencoba menindak orang kulit hitam, ya. Sehingga banyak orang-orang kulit hitam yang sebenarnya belum dinyatakan bersalah secara hukum, gitu ya, belum terdakwa, gitu ya, tapi mereka sudah ada yang cacat, ada yang meninggal, seperti George Floyd kalau kalian tahu, gitu ya. Lalu ada juga Breonna Taylor yang keduanya ini menjadi korban dari kebrutalan polisi terhadap orang-orang kulit hitam. Kalau zaman dulu banyak polisi yang melakukan kesalahan ini, gitu ya, yang bahkan sampai meninggal orang kulit hitam, tapi tidak dijatuhi hukuman. Tapi kalau sekarang ya, dengan adanya sosial media, gitu ya, kesadaran anti ras juga, anti racist juga semakin banyak, gitu ya, semakin tumbuh, sehingga banyak juga polisi yang dihukum karena mereka melakukan kekerasan terhadap orang kulit hitam yang sebenarnya belum tentu mereka ini bersalah, gitu ya. Nah, ini beberapa film yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton untuk lebih memperdalam pemahaman tentang isu-isu ras di Amerika. Yang pertama itu The Help, ini tahun 2011. Yang main itu Jessica Chastain, Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer. Ini tentang segregation, jadi sudah mulai modern kalau tidak salah. Settingnya itu tahun 70-an di negara bagian selatan, gitu ya. Negara Amerika Selatan, negara bagian Amerika Selatan, tentang segregation. Jadi seperti misalkan asisten rumah tangga itu kebanyakan orang kulit hitam, tetapi mereka ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet yang sama dengan majikannya di dalam rumah. Jadi toiletnya itu diletakkan di luar, gitu ya. Nanti ada si asisten rumah tangga yang kulit hitam ini mencoba untuk balas dendam, gitu ya, kepada majikannya. Ini lumayan seru. Lalu ada film yang tadi sudah saya singgung sebenarnya, 12 Years a Slave. Ini tentang bagaimana ini masih zaman perbudakan, jadi settingnya mundur. Ini tentang praktik jual beli, bagaimana si budak-budak ini being auction, gitu ya, dilelang, seperti dilelang, gitu ya. Mereka dipajang, gitu ya, dengan telanjang bulat untuk melihat, karena mereka ini budak, tentu saja yang dicari adalah kemampuan fisiknya, gitu ya, bekerja secara kasar, secara keras. Nah, lalu nantinya bagaimana juga penyiksaan yang terjadi, gitu ya, di perkebunan-perkebunan yang dirasakan atau diterima oleh budak-budak kulit hitam. Lalu juga nantinya ada praktik slave owner menghamili slave yang perempuan, sehingga nanti banyak terlahir anak-anak mulato. Ya, anak-anak mulato ini anak-anak yang terlahir dari orang tua yang berbeda ras,
kulit putih dengan kulit hitam. Kalau sekarang sih hal ini tidak begitu aneh ya. Banyak artis-artis yang sebenarnya memiliki campuran darah kulit hitam dan kulit putih. Contohnya Mariah Carey. Ibunya itu orang Ireland kulit putih, bapaknya adalah orang kulit hitam dari Venezuela, gitu, Amerika Selatan, Amerika Latin. Akhirnya seperti dia gitu ya. Nantinya orang-orang mulatto ini juga memiliki isu-isu sendiri yang akan kita pelajari di mata kuliah seperti teori dan kritik sastra ya, nanti kita akan pelajari. Lalu ada juga film Free State of Jones, ini tentang seorang kulit putih, orang kulit putih yang main Matthew McConaughey. Dia melihat bagaimana perbudakan itu tidak adil ya, sehingga harus dihentikan. Nah, ini adalah bagaimana orang kulit putih mencoba melawan praktik perbudakan itu sendiri gitu ya. Lalu ada juga Green Book. Green Book ini tentang segregation. Ini yang main Mahershala Ali. Ini juga filmnya bagus. Terkesan berat tetapi sebenarnya ringan. Ini tentang orang kulit hitam gitu ya. Dia ini adalah musisi, dokter, seorang dokter gitu ya. Dia jalan-jalan, dia harus tampil di, ini aslinya dari New York, lalu dia harus tampil di Amerika Serikat bagian selatan, lalu dia menyewa seorang supir dari yang keturunan imigran Italia, if I'm not mistaken, jadi menceritakan perjalanan mereka ya. Dan walaupun supirnya ini, walaupun yang orang kulit putih yang keturunan imigran Italia ini adalah supirnya, tetapi ketika mereka datang ke hotel, justru yang diberikan room yang bagus itu malah si supirnya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu bisa kita lihat. Dan Green Book ini mengacu kepada buku panduan gitu ya, yang harus dimiliki oleh orang-orang kulit hitam, seperti di mana saja mereka bisa menginap, di mana mereka bisa makan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Ini seru sekali, you have to watch it. Nantinya juga atau saya bisa tambahkan ada Precious. Ini yang main adalah Willy Goldie, ada juga ada Mariah Carey juga sebagai cameo di situ. Ini banyak dapat Oscar tentang bagaimana orang kulit hitam gitu ya, sebagai efek dari rasisme, bukan hanya rasisme sendiri nantinya bukan hanya perlawanan antara kulit hitam dengan kulit putih, tetapi rasisme sendiri mempengaruhi juga kehidupan antara orang kulit hitam dengan orang kulit hitam lainnya gitu ya. Ini you have to watch it. Nanti insya Allah kalau di grup movie discussion kita akan, movie club kita akan mencoba membahas atau menonton film-film seperti ini agar pengetahuan kita semakin kita belajar tapi dari media yang lebih ringan, tidak berupa ceramah seperti ini. Oke, sudah. Jadi secara intinya gitu ya, rasisme itu merupakan prejudis. Prejudis adalah anggapan yang ada di benak seseorang terhadap orang lain di luar rasnya. Gitu ya. Jadi anggapan ini nantinya mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap orang lain di luar rasnya. Ya, misalkan orang kulit putih melihat orang kulit hitam itu beringas, ganas, gitu ya. Jadi ketika ada kasus pembunuhan, ada dua tersangka kulit hitam dengan kulit putih, bisa dipastikan yang akan diadili adalah kulit hitam. Ya. Atau juga, dan rasisme ini juga bukan hanya antara orang kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga kulit putih dengan people of color, contohnya orang-orang Latin, orang-orang Asia ya seperti kita. Prejudis ini juga bisa berbalik arah gitu ya, bukan dari orang kulit putih ke people of color, tapi juga dari people of color ke orang kulit putih. Misalkan di Indonesia orang-orang bule dianggap
memiliki uang lebih banyak, kaya gitu ya, padahal belum tentu, banyak juga bule yang miskin. Bukan miskin, banyak juga bule yang pas-pasan hidupnya gitu. Banyak juga orang Amerika yang belum pernah naik pesawat. So, anggapan-anggapan seperti itu bisa mempengaruhi interaksi gitu antar orang yang berbeda ras. So we have to be careful, baik itu kita ketika kita bersinggungan dengan orang lain yang rasnya gitu ada di atas kita ataupun di bawah kita gitu. Di atas dan di bawah ini saya beri tanda kutip gitu ya, karena it's just an emotion, it's just a prejudice. Itu hanya anggapan yang ada di benak saja gitu. Banyak aslinya tidak seperti itu. We should not be racist. We have to see all kinds of people as equal. Tidak boleh tidak boleh menganaktirikan atau tidak boleh memfavoritkan satu ras dibanding dengan ras yang lain gitu. Dan ini nantinya prejudis ini juga mempengaruhi pembentukan stereotip gitu ya. Contohnya misalkan kalau orang Latin itu identik dengan jualan drugs atau obat terlarang gitu ya. Kalau orang Chinese, Japanese atau Asia in general dianggap sebagai orang yang penggoda. Jadi bekerja di tempat prostitusi dan lain-lain. Ini biasanya bisa kita lihat dengan mudah di popular culture seperti di film gitu ya, di novel itu banyak sekali hal seperti itu. Dan ini sebenarnya berakar dari rasisme gitu. Oke, apakah ada pertanyaan tentang materi racial issues in Amerika? Sebenarnya banyak sekali nanti di tahun 1960-an banyak sekali social movement yang mencoba mengedepankan isu-isu kesetaraan ras. Makanya nanti ada Martin Luther King Jr. Apakah ada pertanyaan?